Berkreasi, belajar, bermain, dan bergembira. Hore! Jadi anak soleh-solehah, kisah yang kita ceritakan ini adalah kisah yang ada pada buku Little Abid yang ditulis oleh Bunda Ari Indriani dan diterbitkan oleh Cordoba Kids. Nah, adapun judul cerita kali ini adalah mengenal lebih dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, ayo kita simak bersama ceritanya. Nah, di halaman yang kedua ini kelihatan di situ ada Bunda Abid, adik Abid, Abid, kakak Abid, dan juga teman-teman Abid berkumpul bersama. Di mana Bunda Abid mulai bercerita mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Bunda, semua sudah baca buku Muhammad Ismehero kan? Nah, sekarang kita kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat ya, kata Bunda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa istimewa karena kesempurnaan fisik dan akhlaknya. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di tenda Ummu Ma'bad. Saat itu Ummu Ma'bad belum tahu bahwa yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Ma'bad berkata tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tampak begitu bersih, wajahnya berbinar-binar, perawakannya bagus, perutnya rata, wajahnya rupawan, pupil matanya hitam, alis matanya tebal, suaranya enak didengar, lehernya jenjang dan putih, matanya bercelak, jalannya cepat, kedua alisnya menyatu, rambutnya sangat hitam, janggutnya tebal. Ketika diam, beliau tampak berwibawa. Nah, ketika berbicara, beliau mengangkat kepala dan terlihat memesona. Beliau adalah seelok-elok manusia jika dipandang dari jauh, dan seindah-indah manusia jika dipandang dari dekat. Tutur katanya manis dan bermakna, bicaranya tenang dan seperlunya. Ucapannya bagaikan butir-butir mutiara yang tertata rapi. Tingginya sedang, tidak membuat mata tertunduk karena terlalu pendek, dan tidak membuat mata menengadah karena terlalu tinggi. Bagaikan cabang di antara dua cabang. Salah satu dari cabang yang paling menarik perhatian dan paling bagus penampilannya. Beliau disertai teman-teman yang menghormatinya. Kalau beliau bicara, semua menyimak perkataannya. Kalau beliau memberi perintah, semua bergegas menjalankan perintahnya. Beliau sosok yang sigap, disegani, tidak bermuka masam, dan tidak lemah akal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur, paling sabar, dan paling tahan menghadapi ujian. Gelar beliau adalah Al-Amin atau As-Shadiq Al-Amin, yang jujur lagi terpercaya. Ketika sudah diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy begitu membenci beliau. Bahkan mereka berkali-kali berniat mencelakainya. Akan tetapi mereka tetap menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka hanya Muhammadlah yang paling amanah dan bisa dipercaya. Ali bin Abi Thalib bertugas mengembalikan semua titipan orang Quraisy ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling bersih hatinya. Beliau selalu terjaga dari perbuatan dosa ataupun kesia-siaan. Beliau tidak pernah minum khamar, yaitu minum yang beralkohol, bermain judi, atau hal buruk lainnya. Ketika remaja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin menonton acara hiburan seperti teman-teman yang lain. Akan tetapi, ketika beliau sampai, beliau selalu tertidur. Beliau terbangun ketika acara selesai. Beliau kemudian berjanji untuk tidak pernah melakukan perbuatan itu lagi. Lanjut Bunda menjelaskan. Wah, Gugun besok enggak jadi deh ikut Om Andi nonton acara musik di lapangan. Gugun jadi malu, kata Gugun tiba-tiba. Jika ditanya siapa orang yang paling dermawan dan murah hati, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat berkata,
Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu lalu beliau berkata tidak. Bahkan sehari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat memerdekakan 2 orang budak, bersedekah dengan 6 atau 7 dinar uang yang tersisa pada beliau, dan memberikan senjata-senjata beliau untuk kaum muslim. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Tabrani. Untuk itu, belajarlah sopan santun seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu tersenyum, ramah, lemah lembut. Beliau tidak suka berteriak, mengumpat, mengutuk, dan membalas kejelekan dengan kejelekan. Jika marah, beliau hanya menampakkan raut wajah yang berbeda. Beliau sangat mudah memaafkan. Ketika beliau terluka dan gigi seri beliau patah dalam perang Uhud, beliau justru berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu." "Maaf ya Syafa, tadi kakak teriak-teriak, lihat Syafa berantakin buku kakak," bisik Abid pelan ke telinga Syafa. Sangat pemberani dan kuat. Ini juga akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa. Ali bin Abi Thalib yang terkenal pemberani bahkan bercerita, saat dikepung bahaya dan dicekam ketakutan, kami berlindung kepada Rasulullah. Tidak seorang pun yang lebih dekat jaraknya dengan musuh kecuali beliau. Suatu malam, warga Madinah terkejut karena suatu suara. Orang berlarian mencari sumber suara. Mereka berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ternyata sudah terlebih dulu mencari suara itu dengan menaiki kuda Abu Talha. Beliau menenangkan orang-orang dengan berkata, "Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu takut." Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat dan sehat fisiknya? Ya, beliau tidak pernah sakit berat kecuali beberapa saat sebelum beliau wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menepati janji dan paling adil. Beliau selalu menyambung tali kekeluargaan dan paling besar belas kasihnya kepada sesama manusia. Beliau mencintai orang miskin. Beliau duduk bersama mereka dan menghadiri jenazah mereka. Beliau tidak merendahkan mereka karena kemiskinannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperlakukan para pembantunya dengan sangat baik. Beliau tidak pernah membentak orang lain. Beliau makan serta minum yang sama dengan para pembantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhati-hati dalam bicara. Beliau tidak pernah bercanda dengan berlebihan. Sebagian besar tawa beliau hanyalah tersenyum. Kalau beliau tersenyum, akan nampak barisan gigi beliau yang putih bersih. "Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin gosok gigi," kata Gugun sambil mengetuk-ngetuk gigi depannya. "Iyalah, sebelum meninggal saja beliau masih sempat gosok gigi," balas Mimi. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita semua untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak ya nak. Bunda menutup cerita. Nah, anak soleh soleha, kisah mengenal lebih dekat Rasulullah sudah kita ceritakan. Sekarang mari kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang istimewa dari bentuk fisik dan juga karena akhlaknya. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersih hatinya dan tidak suka melakukan
kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat dermawan dan juga murah hati. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki sopan santun dalam bersikap. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki jiwa pemberani dan juga kuat. Dan yang ketujuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu berhati-hati dalam berbicara. Udah dulu ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga bermanfaat dan Jangan lupa tonton, like, share, komen, dan subscribe.